Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini untuk belajar materi lanjutan dari yang kemarin. Kalau sebelumnya kita belajar tentang persegi, di sini kita bakal belajar bangun yang juga merupakan segi empat, yaitu persegi panjang. Sampai pada akhirnya kita bisa tahu apa sih ciri khas yang membedakan antara persegi dan persegi panjang. Kita lihat di sini, misalkan Bunda punya sebuah persegi panjang, Bunda beri nama persegi panjang PQRS. Titik sudutnya yaitu titik P, Q, R, dan S. Memiliki 4 sisi, yaitu sisi PQ, sisi QR, sisi RS, juga sisi PS. Sifat yang pertama, sisi yang berhadapan pada suatu persegi panjang, sejajar, dan sama panjang. Sisi yang mana? Kita bisa tuliskan sisi yang berhadapan itu yaitu sisi PQ berhadapan dengan sisi RS atau SR. Kedua sisi ini berhadapan dan jelas ukurannya sama panjang. Karena berhadapan, maka posisinya sejajar. Kemudian ada sisi yang lain gak? Iya, ada, yaitu sisi QR yang panjangnya akan sama dengan sisi PS. Jadi, pada suatu persegi panjang, sisi yang berhadapan itu akan sejajar dan sama panjang. Kemudian yang kedua, sifatnya kita lihat dari sudutnya. Kita lihat ada sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut S. Keempat sudutnya jelas merupakan sudut siku-siku dan besarnya adalah 90 derajat. Jadi bisa ditulis sudut P sama dengan sudut Q, sama dengan besar sudut R, sama dengan besar sudut S. Yang berikutnya adalah diagonalnya. Kita loncat dulu ke poin yang E. Kita lihat kalau misalnya Bunda tarik garis dari P ke R juga dari Q ke S, maka akan didapat yang namanya diagonal, yaitu diagonal QS dan diagonal PR. Di mana kedua diagonal ini sama panjangnya. Kalau misalnya QS itu 10, maka PR juga harus 10 cm, kayak gitu ya. Kedua diagonalnya sama panjang. Loncat ke poin yang C, kita masih memperhatikan diagonalnya. Diagonal persegi panjang membagi persegi panjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Diagonalnya membagi persegi panjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Artinya kalau kita potong, kita gunting ini berdasarkan garis misalkan PR atau QS, maka akan didapatkan dua buah segitiga. Misal kita potong berdasarkan garis PR. Ini kan garis PR ya. Kita potong dari sini ke sini, maka akan terbentuk satu buah segitiga PQR, dan yang atas itu satu buah segitiga yang lain, yaitu SRP. Dan kalau kita balik posisi S ini sehingga berhimpitan dengan posisi Q, R tetap berhimpitan dengan R, P dengan P, maka akan didapat sebuah persegi panjang, dua buah segitiga maksudnya ya, yang ukurannya sama dan jelas bentuknya juga sama, maka dinamakan segitiga yang kongruen. Sifat ini mirip dengan sifat pada persegi ya. Kemudian yang D, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Kita tahu bahwa ada dua diagonal pada persegi PQRS, yaitu diagonal QS dan diagonal PR. Kedua diagonalnya jelas sama panjang, itu poin yang E, dan garis PR atau diagonal PR membagi dua diagonal QS sehingga ini berpotongan di titik O, dan dipastikan bahwa S ke O itu akan sama dengan dari O ke Q, dan begitupun garis SQ itu memotong atau membagi dua garis PR. SQ ini membagi dua PR di titik O menjadi garis PO dan OR atau
Ini bisa disimpulkan kalau P ke O itu sama dengan O ke R sama dengan Q ke O sama dengan O ke S. Saling membagi dua dan sama panjang. Dari sifat-sifat di sini kita bisa simpulkan bahwa ternyata persegi dan persegi panjang itu memiliki beberapa sifat yang mirip. Di antaranya yang pertama adalah semua sudutnya sama besar. Kita review kembali ya yang persegi, semua sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Diagonalnya sama panjang. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan diagonalnya membagi menjadi dua bagian segitiga yang kongruen. Keempat sifat ini sama-sama dimiliki oleh persegi juga persegi panjang. Yang berbeda di mana? Perbedaan yang menjadi ciri khas antara persegi dan persegi panjang itu terletak pada sisinya. Kalau persegi itu sama panjang semuanya, keempat-empat sisinya, tapi kalau persegi panjang itu hanya sisi yang berhadapan saja yang saling sejajar dan posisinya sama panjang. Jadi posisinya sejajar dan besarnya sama panjang itu pada persegi panjang. Kemudian kita lihat bagaimana sih keliling dan luas dari persegi panjang. Misalkan kita masih punya satu buah persegi panjang yang sama yaitu PQRS. Bunda beri nama dari P ke Q itu P ya, panjang. Kemudian dari Q ke R itu lebar atau dinotasikan L. Ketika kita mencari keliling itu kan penjumlahan semua sisi pada persegi ya. Yang namanya keliling berarti yang di pinggirnya. Artinya kita jumlahkan pinggir-pinggirnya semuanya. Berarti panjang tambah yang atas lebar tambah yang ini atas panjang tambah lebar. Atau boleh dituliskan jadi gini. Panjang tambah lebar tambah lebar. Panjangnya dituliskan 2 kali. Ini bisa ditulis sebagai 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Atau ada yang menuliskannya kayak gini, 2 kali panjang tambah lebar. Semuanya sama aja. Silakan pilih yang paling mudah untuk difahami, paling mudah untuk diingat. Karena tidak hafal rumus tidak masalah, tetapi kita bisa paham kalau misalnya persegi panjang itu terdiri dari panjang dan lebar, artinya keliling kita tinggal jumlahkan semua sisi-sisinya. Panjang tambah lebarnya, tambah panjangnya, tambah lebarnya. Kemudian yang kedua, luasnya. Luas itu, kalau misalkan kita punya perseginya seperti ini ya. Kita punya persegi panjang, PQRS masih sama ya. Yang namanya luas itu bukan hanya pinggirannya, tapi semuanya. Semua daerah di dalam bidang datar PQRS ini masuk ke dalam hitungan luas. Artinya ketika ini ukurannya panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L, maka luasnya dapat diperoleh dengan mengalikan panjang dengan lebarnya atau P kali L. Sehingga contoh soal misal kita punya sebuah persegi panjang yang panjangnya 10 cm, lebarnya 2 cm. Berarti luasnya itu sama dengan panjang kali lebar, berarti 10 kali 2 yaitu 20. Kalau kelilingnya berarti 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar berarti 2 kali 10 tambah lebarnya 2. Ini operasikan lebih dulu jadi 2 kali 12 yaitu 24. Jangan lupa satuannya ya, kalau keliling itu cm saja. Tapi kalau misalkan luas berarti cm persegi. Seperti itu ya. Semoga dapat difahami. Nanti kita akan lihat beberapa variasi soal terkait luas dan keliling persegi panjang supaya pemahamannya semakin dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.